Halo, yuk langsung aja kita mulai pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal ngupas satu catatan ringkas yang Anda bagikan nih, soal gimana sih memahami seksualitas pas lagi lajang, ini termasuk juga buat ya duda atau janda ya, dari sudut pandang iman Kristen. Sumbernya ini teologis sifatnya. Betul. Jadi kita coba gali prinsip-prinsip kuncinya. Oke, jadi misinya kita mau lihat gimana catatan ini bicara soal seksualitas, kekudusan, sama kehidupan lajang dalam iman Kristen. Garis besarnya sih, seksualitas itu anugerah. Tapi, ya itu, perlu dikelola sesuai ajaran iman. Apalagi kalau belum atau ya nggak lagi punya pasangan. Sip, mari kita bedah bareng-bareng catatan ini. Awalnya kan dibilang seksualitas itu ciptaan yang baik ya. Iya, benar. Catatan ini merujuk ke Kejadian 1 ayat 27-28, terus ayat 31 juga. Allah bilang ciptaannya sungguh amat baik. Nah, itu termasuk seksualitas. Tempatnya kudus, ya dalam pernikahan. Oke, tapi catatan ini juga ngingetin setelah kejadian 3 soal kejatuhan itu, nah dorongan ini jadi gimana ya, ada sisi lainnya gitu. Bisa jadi sumber pencobaan kalau nggak diarahkan ke jalan yang benar. Gitu ya? Tepat sekali. Kalau nggak disalurkan dalam kebenaran yang Tuhan mau, nah itu bisa jadi masalah. Terus yang penting juga nih digarisbawahi dari catatan ini. Panggilan kekudusan buat orang lajang, itu bukan berarti mereka harus jadi aseksual. Bukan berarti harus mati rasa gitu. Enggak, Oke, bukan berarti hasratnya harus hilang sama sekali ya? bukan itu. Sumber ini ngutip 1 Tesalonika 4 ayat 3-5, intinya panggilan untuk pengudusan. Maksudnya, menjauhkan diri dari, ya, percabulan, hubungan di luar nikah. Jadi bukan meniadakan hasrat, tapi ngaturnya dalam kekudusan dan kehormatan. Mengatur ya, bukan meniadakan. Menarik. Nah, ini nyambung juga ke Roma 12 ayat 1 dan 2. Soal mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus. Ini bukan pasif loh, tapi aktif. Ada pengelolaan yang dimampukan Roh Kudus. Yang menarik di sini, gimana teks ini bedain antara ya mengelola hasrat secara bertanggung jawab dengan menekan hasrat sampai tidak sehat. Jadi fokusnya lebih ke penguasaan diri ya, dengan bantuan Roh Kudus. Persis, penguasaan diri oleh Roh Kudus. Nah, catatan ini terus nyambungin ke ajaran Yesus di Lukas 9 ayat 23. Soal menyangkal diri, pikul salib. Jadi, menyangkal diri di sini bukan berarti benci diri sendiri atau benci hasratnya gitu ya. Tapi lebih ke disiplin rohani. Betul, semacam latihan rohani. Belajar ngarahin keinginan kita, termasuk hasrat seksual yang mungkin belum atau nggak ada lagi tempat penyaluran resminya, biar sejalan sama maunya Tuhan. Gitu. Tepat. Belajar bilang enggak pada dorongan yang enggak pas tapi bukan pakai kekuatan sendiri ya. Justru bersandar pada kasih dan kuasa Roh Kudus. Nah, ini ngebawa kita ke cara pandang lain soal status lajang itu sendiri. Oh iya, di catatan ini juga disorot ya. Seringkali kan ada pandangan kalau lajang itu kayaknya kurang gitu. Iya, stigma itu ada. Tapi sumber ini justru ngangkat perspektif Rasul Paulus di 1 Korintus 7 ayat 32. Gimana tuh kata Paulus? Nah, Paulus seperti dikutip di sini ngeliat kelajangan itu sebagai kesempatan buat bisa lebih fokus pada perkara Tuhan. Gimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Ini penting ya, bukan berarti merendahkan pernikahan, sama sekali bukan. Oke. Jadi bukan berarti nikah itu nggak penting ya? Jelas, bukan? Tapi ini nunjukin ada potensi fokus spiritual yang unik gitu saat seseorang melajang. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, kelajangan itu bisa jadi panggilan khusus. Arena buat mengasihi dan melayani Tuhan dengan intensitas yang mungkin beda. Iya masuk akal. Tapi di sisi lain realitanya kan seperti juga disinggung di catatan ini. Orang lajang bisa banget ngalamin kesepian ya? Berat itu. Nah, gimana peran komunitas di sini? Penting banget kan? Oh, vital sekali. Disinilah peran gereja. Sebagai tubuh Kristus jadi krusial. Catatan ini nekenin banget perlunya gereja jadi rumah yang aman. Tempat buat bertumbuh bareng, melayani bareng, dapat pendampingan rohani, dan yang penting, merasa diterima seutuhnya. Jangan sampai ada narasi terselubung gitu ya, kalau nikah itu tanda sukses rohani.
Nah, itu dia. Krusial banget buat komunitas iman untuk nggak sengaja atau nggak sengaja mempromosikan narasi kalau menikah itu satu-satunya tolok ukur kedewasaan atau kesuksesan rohani. Narasi gitu bisa melukai banget dan mengabaikan potensi unik yang Tuhan kasih ke saudara-saudari kita yang lajang, yang oleh sumber ini disebut punya kesempatan yang lebih totalitas dalam beberapa aspek pelayanan. Keren kan? Iya, iya. Kesempatan yang lebih totalitas ya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum intisari dari catatan Anda ya. Pertama, seksualitas itu anugerah, tapi perlu dikelola sesuai firman, nggak bisa sembarangan. Kedua, melajang itu bukan kondisi gagal atau kurang, tapi bisa jadi panggilan spesifik dari Tuhan. Oke. Ketiga, kekudusan itu proses aktif, mengelola diri dengan pertolongan Roh Kudus. Ini perjuangan iman, bukan berarti bebas dari pergumulan ya. Pasti ada pergumulannya. Pasti. Keempat, mengelola hasrat itu bagian krusial dari perjalanan iman ini, khususnya bagi yang lajang. Jadi panggilannya buat yang lajang adalah hidup dalam kasih, dalam kuasa roh, dalam kedewasaan rohani, dan menjadikan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Caranya, dengan menyerahkan hasrat itu pada Tuhan. Oke, jelas banget rangkumannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi menyimak? Intinya, mengelola seksualitas sebagai lajang dalam kacamata iman ini, itu bagian dari jalan kekudusan, perjalanan kita semua. Dan ini butuh iman, butuh disiplin diri yang nggak ngandalin diri sendiri tapi bersandar sama Roh Kudus. Dan ya itu tadi, dukungan komunitas yang sehat. Betul. Dan catatan Anda ini kan fokus banget ya soal pengelolaan hasrat dan menemui tujuan dalam kelajangan. Mungkin pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini adalah, gimana Anda, dalam situasi pribadi Anda sekarang, memahami dan menghidupi panggilan untuk mempersembahkan hasrat Anda di altar penyerahan kepada Tuhan, apapun status hubungan Anda saat ini? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.